Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, ya sebelumnya selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Ya, gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman nih yang udah bantu support channel ini terus ya. Ya pokoknya makasih banget dah sampai channel ini masih bisa upload video sampai hari ini. Ya. Nah, nih teman-teman ya, pada video kali ini gue nggak ngebahas tentang praktek ya, gue nggak ngebahas tentang suntik-suntik ya. Pada video kali ini gue mau ngebahas tentang askep teman-teman ya. Ya jadi askep gue juga dulu pusing sebenarnya, askep tuh apaan sih, repot banget dah, gue juga nggak ngerti ya. Sekarang kita bahas tentang askep teman-teman ya. Askep secara sederhana ya. Jadi ini ngejelasin askep. Jadi gue di sini berusaha menjelaskan askep semudah mungkin yang gue bisa ya. Ini tidak sesuai dengan teori yang lu dapat di kampus ya. Jadi kalau ya sebenarnya sih sama harusnya ya. Tapi mungkin teori dosen tuh agak belibet ya. Jadi setiap orang tuh butuh pemahaman yang berbeda teman-teman. Ya, langsung aja ya kita bahas tentang ini. Gue nggak ada spidol ini ya, jadi gue spidol ala kadarnya ya. Kita ngebahas tentang, aduh huruf S jelek banget, gue nggak biasa apa nulis di papan tulis teman-teman. Askep, oke ya, asuhan keperawatan. Ya, asuhan keperawatan ini teman-teman butuh apa aja ya. Yang pertama teman-teman ya, kalau teman-teman mau bikin askep ya, teman-teman harus ada pasiennya dulu gitu ya. Kenapa harus ada pasiennya? Karena pasien nanti yang kita kaji teman-teman, supaya kita mempunyai data ya. Kalau teman-teman sering lihat tuh di askep tuh ada DODS ya kan. Ya sederhananya kita mengkaji dulu. Oke, pertama pengkajian ya, pengkajian teman-teman ya. Jadi nanti di sini teman-teman ya, di pengkajian teman-teman itu tahu resumenya. Resume tuh awal pasien masuk ke UGD misalnya, kenapa masuk rumah sakit, kenapa, riwayat keluarganya kenapa ya, itu ada di pengkajian. Terus ada apa lagi? Terus ada lab ya, lab, ada pemeriksaan penunjang, ada ronsen ya, semua muanya ya, keluhan ya, ada keluhan. Pokoknya semua muanya tuh ada di pengkajian teman-teman ya. Misal pasien mengeluh nyeri, pasien mengatakan sakit, terus skala nyeri 3, pasien mengatakan tidak bisa berjalan ya, itu semuanya di pengkajian. Nilai laboratorium leukosit 15.000, HB 16.000 gitu. Itu semuanya ada di pengkajian ya teman-teman ya. Ini yang pertama. Jadi kalau teman-teman bikin askep itu ada di pengkajian ya. Kadang-kadang kalau kita masih tingkat 1 teman-teman ya, atau enggak tingkat 1 ya, itu biasanya dosen ngasih soal berupa ngasih apa namanya, soal askep berupa soal gitu teman-teman ya. Jadi pasien mengatakan ini. Nah, itu udah pengkajian soalnya itu teman-teman. Jadi teman-teman tinggal langsung masukin ke data selanjutnya. Ya, yang kedua itu ada namanya data fokus teman-teman. Ya, data fokus. Ya, mohon maaf nih tulisannya agak bagus. Ya, data fokus ya. Data fokus ini terbagi menjadi dua teman-teman ya. Data objektif dan subjektif. Ini sorry ya, ini bukan spidol nulis soalnya ini teman-teman, spidol apa namanya, kreasi gitu ya. Ya pokoknya kita lanjut ya teman-teman ya. Masuk kedua, data fokus. Nah, data fokus ini yang teman-teman sering dengar kalau dosen ngoceh itu, atau ngedosen bilang ya, bilang data objektif, data subjektif teman-teman ya. Jadi data fokus ini ada dua, data objektif sama data subjektif. Nah, data objektif itu data yang dimana kita melihat secara langsung ya. Jadi ini berdasarkan apa yang kita lihat teman-teman ya. Ini berdasarkan apa yang kita lihat. Oke, yang kita lihat. Nah, sedangkan data subjektif adalah data yang didapatkan ketika pasien ngomong ya kan. Misal pasien ngomong sering BAB gitu, BAB berapa kali sehari gitu kan. BAB dari tadi jam 7 pagi sampai jam 9 udah 2 kali gitu kan. Teman-teman kan nggak tahu kan, kalau walaupun teman-teman ngelihat gitu kan, teman-teman kan
nggak tahu, maksudnya nggak standby di tempat tidur pasien, jadi teman-teman nggak tahu. Nah itu dibilang kita harus bertanya ke pasien gitu. Itu namanya data subjektif, jadi data yang didapatkan dari keluhan si pasien. Jadi ketika si pasien berbicara, ya ini hanya dasar-dasarnya dulu, nanti kita masuk satu persatu. Oke, lanjut. Setelah kita dapat data fokus, ya ini udah kita kelompokkan teman-teman. Ya nanti kita dikelompokin ke analisa data. Cuman setelah data fokus ini masuk analisa data, kita ini satu set ya sama analisa data lah pokoknya. Ya lanjut kita ke intervensi teman-teman. Intervensi. Salah teman-teman. Mohon maaf. Ya, jadi sebelum intervensi, udah kelamaan nggak bikin askep teman-teman ya. Sebelum ke intervensi, kita masuk ke diagnosa keperawatan teman-teman. Diagnosa keperawatan ya. Jadi teman-teman itu nggak usah bingung-bingung tentang diagnosa keperawatan. Dulunya gue juga bingung, kok orang bisa diagnosanya kekurangan cairan, defisit volume cairan, defisit nutrisi dari kebutuhan ya. Jadi sebenarnya diagnosa keperawatan ini tuh udah ada di buku teman-teman ya. Udah ada di buku teman-teman, gak usah ngarang dan gak usah terlalu banyak mikir ya. Ini udah baku di buku ya. Sorry ini ada di buku. Oke, lanjut ya. Di sini gue cuma ngasih tahu pengantarnya dulu. Oke, lanjut yang keempat ya. Setelah diagnosa ada apa lagi? Ya betul, ada intervensi teman-teman ya. Intervensi ya. Intervensi ini apa sih teman-teman ya? Jadi intervensi ini hanyalah apa ya, strategi lah gitu, rencana ya, rencana keperawatan ya, rencana ya. Jadi intervensi ini hanya rencana teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, untuk menuntaskan diagnosa yang ada di buku, teman-teman harus punya rencana. Misalnya diagnosanya nyeri, nah teman-teman intervensinya apa nih yang bisa mengatasi nyeri ya? Minum obat, teknik relaksasi misalnya kan. Terus apalagi teknik napas dalam gitu, itu intervensi ya. Itu baru intervensi teman-teman. Setelah intervensi ada apa lagi? Lanjut teman-teman. Setelah intervensi ada apa lagi? Implementasi teman-teman ya. Implementasi. Oke ya, ada implementasi. Apa itu implementasi? Implementasi itu tindakan teman-teman. Tindakan. Nah, tindakan ini teman-teman harus sesuai dengan rencana ya. Misalnya rencananya ada 10 misalnya nih ya. Rencananya ada 10 ya. Implementasinya apakah harus 10 juga? Ya enggak teman-teman. Ya, jadi implementasinya hanya yang bisa kita kerjakan pada saat itu ya. Jadi misalnya cuma ada 3 nih, ya udah kita tulisnya 3 aja yang bisa kita kerjain ya. Tapi kan kalau berencana itu nggak masalah. Nah tapi nanti pas implementasi disesuaikan dengan kondisi pasien teman-teman dan sesuai kebutuhannya. Oke teman-teman ya, ini implementasi. Oke lanjut terus ke satu lagi adalah terakhir nih teman-teman ya, evaluasi ya. Aduh sorry, ini tulisannya bagus. Evaluasi ya. Evaluasi ini ada banyak teman-teman ya. Maksudnya ada 4 poin ya. SOAP ya teman-teman ya. SOAP. Nah ya, S-nya subjektif, O-nya objektif, A-nya analisa ya, P-nya planning atau enggak selanjutnya. Jadi di sini S-nya ini subjektifnya si pasien ya. Setelah kita lakukan tindakan implementasi itu kayak gimana teman-teman respon subjektifnya si pasien ya. Setelah kita lakukan tindakan gimana teman-teman objektifnya, secara kita lihat si pasien apakah tambah senang ya, nyerinya hilang apa bagaimana ya. Terus analisa kita bagaimana nih, apa cukup intervensinya ya. Misalnya planningnya apa kita lanjutkan intervensi yang sudah ada
apa kita tambahin intervensinya ya. Jadi itu ya teman-teman ya, ini hanya pengantar ya teman-teman ya. Ya mungkin gua akan detail secara berurutan teman-teman, satu-satu ya gua bahas di video gua. Ya mungkin ini aja dulu sampai saat video kali ini, mungkin ini dulu ya teman-teman ya. Semoga sih teman-teman paham ya. Kalau nggak paham komentar aja di kolom komentar ya. Insya Allah ya gue bahas satu-satu nanti teman-teman poin-poinnya supaya teman-teman nggak bingung. Oke ya, untuk hari ini itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.